Hai, ketemu lagi dengan saya Madelina Mutia di Pink Story lembar ke-12. Aku dulu adalah kamu sekarang. Sini aku bantu. Jangan lupa untuk saksikan di YouTube dan Spotify Love Pink Indonesia. Buat warrior kanker, ini adalah istilah untuk mereka yang sedang menjalani terapi. Informasi yang valid, yang bisa cepat didapatkan, itu akan sangat menenangkan. Pernah nggak kalian tuh terpikir dari mana sih kita bisa dapat info tentang BPJS, pendampingan di rumah sakit, info obat, bahkan menjadi teman curhat. Mereka ini kita sebut sebagai unsung heroes, pahlawan tanpa tanda jasa di komunitas Love Pink. Nah, hari ini kita dengerin yuk perjalanan cerita dari storyteller kita, Mita Purba, biasa dipanggil Mamit oleh teman-teman, dan juga Tina Agustini, Tina, tentang perjalanan mereka yang selalu bisa diandalkan oleh sesama warrior dan survivor. Seperti kata mereka, aku dulu adalah kamu sekarang. Sini aku bantu. Hai. Mamit sama Tina, selamat datang ya di Pink Story. Rasa nggak sih ini kita bajunya merah-merah loh? Ini beda loh. Ini baru di Pink Story kali ini kita warnanya merah. Kenapa coba? Mau dekat hari kasih sayang atau mau? Benar-benar kan kita Valentine bulan ini, bulan kasih sayang. Jadi kita spesial hari ini pakai warna merah. Gitu. Banyak senyum dong, jangan tegang. Oke, Mamit, Tina, tadi kan aku udah prolog ya. Memang kita tuh pengen banget dengar cerita-cerita Mamit dan Tina. Kan nih dua orang yang mewakili teman-teman Love Pink yang di belakang layar, ya kan? Nah, sebenarnya boleh nggak sih cerita gimana sih waktu itu Mamit dan Tina kok mulai untuk mau nih bantu teman-teman di Love Pink? Awalnya gimana? Mau dari siapa dulu? Mamit dulu, Tina dulu? Boleh. Mamit dulu. Oke. Sebenarnya awalnya sih dari pendampingan di grup warrior dan survivor. Jadi dimulainya di situ dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Dan kebetulan kalau kita yang sudah mengalami mungkin jadi lebih gampang ya buat kalau ditanya kok rasanya seperti ini, oh iya emang begini gitu. Jadi sebenarnya itu satu hal yang mengalir begitu saja gitu loh, karena dari memang pertanyaan-pertanyaan itu secara tidak sengaja ya mengalir dan kita karena pernah dialamin juga ya Mamit ya. Karena dialamin sendiri, jadi juga jawabnya juga lebih mudah ya, karena ngalamin aja. Gitu. Itu Mamit tahun berapa ya waktu itu mulai? Saya mulai di tahun 2015 di Telegram. Oh masih Telegram ya. Kita dulu tuh kita di Love Pink dari BlackBerry apa dulu ada BBM kan sempet ke Telegram, terus akhirnya Telegram ya masih Telegram. Terus akhirnya kita pindah ya. Pindah ke WA Group. Ke WA Group. Iya. Oke, 2015. 10 tahun loh Mamit. Satu dekade ya. Udah mau satu dekade. Enggak kehitung ya, maksudnya enggak kerasa ya. Enggak kerasa maksudnya gitu. Jadi karena juga mulainya itu kan saya setelah selesai treatment. Iya. Oke. Tina gimana Tin ceritanya waktu itu Tin? Tahun berapa ya Tina waktu itu Tin? Aku 2017 masuk Love Pink ya. Tapi terdiagnosisnya 2016. Nah, waktu jalanin proses pengobatannya itu aku benar-benar sendiri gitu. Oke, di 2016 tuh kamu benar-benar sendiri benar-benar sendiri dari awal sampai mastektomi, kemoterapi itu aku sendiri. Belum kenal di antara kita ya. Love Pink gitu. Cuma dokterku waktu itu bilang, "Kamu ikut gabung ke komunitas aja gitu." Oh iya, Dok, tapi aku pikir aku gabungnya tuh setelah selesai treatment gitu. Jadi ya aku jalaninnya tuh sendiri, benar-benar sendiri, cuma disupport sama kakak-kakakku gitu. Jadi lebih
ya ngalir gitu, mudah gitu jalannya. Nah, itu kan kamu tuh journey-nya kamu menjalani sendiri, tapi waktu awalnya mulai ikutan terus kok jadi bantu teman-teman itu gimana ceritanya, kok kamu tergerak untuk bantu teman-teman di Lovepink waktu itu pas masuk itu kan? Iya. Dari awal tuh aku udah denger loh, waktu kita baru ketemu Tina di Lovepink tuh kan juga Tina udah kayaknya aku lagi nemenin aku berasa waktu itu nggak enak gitu sendiri gitu, jadi ngalamin sendiri, jadi ya aku rasain sendiri, nggak bisa curhat gimana ini gitu, pokoknya ya mual muntah gitu, ya udah gitu, nggak ada support dari ini aja gitu. Terus jadi pas udah selesai aku lihat oh ya temanku mau kemo gitu, aku datang ke rumah sakit gitu, terus aja lanjut gitu dengan sendirinya sampai sekarang kamu tuh jadi kalau boleh dibilang kamus berjalannya BPJS loh. Iya kan? Semua teman-teman kita kalau mau tanya BPJS kan pasti ke Tina. Itu gimana cerita awalnya, Tin? Kamu sampai punya jadi kamus berjalan dan selalu siap siap sedia siaga ada di rumah sakit. Nah, itu gimana tuh? Itu aku mastektomi itu berbayar gitu. Karena hasil patologinya itu harus kemo, dan aku tuh di Surabaya masteknya, dan dokter menyarankan di Jakarta aja gitu. Nah, terus aku dikenalkan dengan pasien yang sudah jalanin kemoterapi dulu gitu di Darmais gitu. Nah, aku dikenalkan kan, terus tanya-tanya gitu, terus disaranin pakai BPJS aja gitu. Oh, bisa ya gitu. Terus ya udah, jadi aku tanya gitu kan, terus prosesnya gimana, karena memang tidak tahu sama sekali gitu. Nah, setelah tahu ini terus udah jalanin semuanya kan, terus teman-teman tanya, jadi aku juga belajar gitu cari info gitu. Tanya. Jadi justru dari pengalaman kamu bantuin orang lah, kamu jadi juga semakin mendalami ya, Tin ya? Iya. Jadi. Nah, ada nggak, pernah nggak pengalaman apa? Pernah ketemu dengan pengalaman yang merasa membuat Mamit dan Tina bangga selama membantu teman-teman nggak? Kalau boleh dibilang, kalau bangga nggak pernah ngerasa bangga, tapi merasa bahagia sekali iya. Oke. Nah, bahagianya gimana? Kalau apa tuh melihat bahagia? Paling bahagia kalau karena saya di tim fasilitasi itu kan mendampingin dampingin pasien gitu ya di Warrior. Paling bahagia adalah ketika aku tuh bisa bilang gini, ya kamu udah selesai, bisa pindah ke Survivor. Itu merinding gitu. Jadi maksudnya aduh pindah gitu ya. Jadi berarti kan dia udah selesai gitu bisa memulai kehidupan baru. Itu kadang-kadang kayak berbesmili gitu, maksudnya ya bisa pindah gitu. Kalau dibilang ini udah bisa pindah, udah gitu. Terus kalau yang biasa-biasa aja mungkin perjalanannya mudah, nggak terlalu membuat haru ya. Tapi kalau ada yang perjalanannya berat, itu kan karena tahu ya dampingin dari awalnya gitu. Terus kalau pindah itu bahagia gitu ya. Kayaknya rasanya gitu loh. Apalagi waktu mereka foto terakhir ya biasanya ya, foto terakhir habis kemo ya, aku suka lihat tuh kamu juga suka bikinin. Itu bahagia. Kalau bangga. Nah, aku jelasin dulu teman-teman. Jadi kami tuh di Lovepink ada grup untuk teman-teman warrior yang tadi saya bilang masih menjalani terapi. Jadi begitu mereka udah selesai menjalani terapi, biasanya kita akan move ke grup di teman-teman yang sudah selesai terapi, namanya grup survivor tadi yang Mamit cerita. Oke, kalau Tina gimana, Tin? Kalau aku ada nggak momen apa tuh yang biasanya bikin bangga? Aku sih senang sekali ya kalau yang aku dampingi itu cepet dapat pengobatannya, jalanin pengobatannya gitu. Jadi kalau ini yang untuk
dokumentasi namanya pengurusan BPJS-nya itu gitu, terus untuk dapat ketemu dokternya lebih cepat, terus proses kemoterapinya gitu untuk dibantu ketemu dokter gitu. Iya. Jadi emang masing-masing ya ini menarik banget deh. Nah, Mamit kan seringkali teman-teman tuh bertanya soal obat. Aku pakai obat apa gitu ya? Ini kenapa aku obatnya ini gitu pertanyaannya gitu. Nah, biasanya Mamit dari mana Mamit dalam menjawab informasinya tuh valid? Biasanya Mamit referensinya gimana? Mungkin gini, belajar ya. Maksudnya belajar bukan dalam arti belajar buku ya. Saya bukan dokter gitu ya. Tapi belajar dari pengalaman teman-teman sendiri. Karena udah dampingin sekian banyak dari awal. Maksudnya udah dari bertahun-tahun gitu ya. Jadi belajar bahwa oh ternyata kalau begini obatnya ini, kalau ini tuh obatnya ini gitu. Dan kalau misalnya ya konstipasi ataupun obat apapun itu ya bisa saya bilang seperti itu karena berdasarkan pengalaman dari teman-teman sendiri sebenarnya dan juga dari diri saya sendiri gitu loh. Karena ada di Love Pink sebenarnya tadinya saya tuh nggak pernah tahu obat kemo saya itu apa. Oh gitu. Nggak tahu sama sekali. Sampai pada saat kan saya masuk Love Pink setelah selesai kemo ya, setelah selesai semuanya. Nah terus karena pembicaraan tentang obat itu gitu, terus akhirnya di satu saat momen saya ketemu dokter, saya nanya, saya tuh di kemo pakai obat apa sih gitu loh. Jadi saya baru tahu gitu loh. Dan di situ tuh belajar terus gitu loh. Jadi apapun sebenarnya intinya belajar dengan mendengarkan. Belajar dengan mendengarkan. Jadi sebenarnya kalau kita bisa jadi pendengar, itu kita bisa jadi spons. Jadi kita bisa nyerap gitu loh. Maksudnya itu juga yang bisa kita sampaikan kembali. Mungkin berguna buat teman-teman yang kedepannya. Jadi ini sama ya, tadi Mami sama Tina kan juga gitu ya. Semakin menjadi paham, semakin punya informasi yang lengkap karena memang bergulung membantu makin banyak teman-teman ya. Tin, kalau pengalaman Tina di rumah sakit kan Tina sering banget nih mendampingi ke rumah sakit, itu boleh cerita nggak? Biasanya apa sih yang Tina lakukan? Maksudnya gimana tuh proses pendampingan di rumah sakit? Terus kalau ada tantangan paling gedenya tuh biasanya apa? Kalau lagi nemenin teman-teman di sana? Oke, jadi kalau aku di rumah sakit itu biasanya untuk ketemu dokter, bikin perjanjian. Terus, itu kamu semua tuh bantuin? Iya, aku bantu. Terus sama untuk pengurusan dokumennya kan banyak tuh BPJS-nya. Kadang kan nggak ngerti ya patologi itu yang mana gitu kalau masih awal-awal itu kan. Sedangkan kalau untuk pengurusan untuk obat itu harus ada PA-nya gitu. Kalau dari apotek PA-nya, mereka kan awal tuh nggak ngerti yang mana gitu dokumennya gitu. Jadi aku bantu gitu. Terus sama kalau cancer kan itu dengan waktu ya, ini lebih harus cepat gitu. Jadi kadang dapat perjanjian dokternya itu lama karena dengan BPJS gitu. Punya nggak sih Tin, inget nggak ada memori bantuin temen yang paling berkesan buat kamu? Yang apa ya, yang mungkin tantangannya paling berat kali, atau ada nggak yang itu tuh jadi punya kesan sendiri buat kamu? Ada sih, pada waktu si pasien itu kondisinya udah kurang baik gitu, udah kalau dokter melihat tuh udah ini ya udah nggak bisa gitu. Tapi dengan aku bantu gitu, terus bisa cepet dapat pengobatan dan setelah ngejalanin proses pengobatannya itu lukanya tuh sembuh gitu. Jadi kayak kecil gitu. Terus dan kecil, ibunya tuh seneng banget gitu. Ya ampun Mbak gitu, kalau kalau waktu itu gak ketemu gitu ya ini, terus kayaknya gimana gitu ya.
udah sehat gitu si ibu. Sebenarnya udah pakai kursi roda, udah nggak bisa bangun gitu. Terus sampai dia bisa jalan lagi gitu. Itu sebelum operasi. Udah jadi jalanin kemoterapi dulu gitu. Kamu tuh tiap hari di rumah sakitin? Hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Dan biasanya di beberapa rumah sakit ya? Iya. Bantuinnya ya? Iya, nggak tertentu khusus ya, kalau tergantung ada temen pas ya. temen di sini gitu, aku datangin juga gitu. Kalau biasa, Mamit. Kalau Mamit kan kita semua tahu juga ya bahwa teman-teman tuh sangat nyaman juga untuk curhat. Jadi apapun cerita yang mereka mungkin sampaikan di grup, pasti nggak cuma di grup kan. Sering juga kan kita juga di japri gitu ya, dan porsi Mamit tuh aku percaya besar tuh yang japri ke Mamit gitu. Itu gimana kamu menjaga energi? Karena gini kan gak gampang mendengarkan curhatan orang, seperti kata Mamit, kita tuh penting untuk mendengarkan. Tapi kalau dalam jumlah intensitas yang cukup sering dan mungkin juga kualitas pembicaraannya juga kan pasti tense ya. Itu gimana tuh Mamit? Menyiasati atau menghadapi itu. Sesungguhnya saya kalau dengar curhatan itu ataupun memberikan satu masukan, itu ada waktunya gitu. Kalau untuk menyiasati ya. Karena kondisi kita itu kan nggak selalu harus, nggak selalu pada kondisi yang prima gitu. Pada saat itu mungkin ada gangguan anak atau suami, atau di rumah masih harus masak ataupun apa. Jadi saya lebih kalau ada yang japri ingin untuk curhat, saya lebih senang bicara. Saya nggak suka texting. Jadi saya senang bicara. Jadi saya bilang, boleh nggak kita telepon jam segini atau nanti ya. Nanti jam segini saya telepon ya. Nah itu saya bisa terima telepon tuh 30 sampai 1 jam setengah bisa. Gitu. Malah oke. Malah oke. Karena suasana hati kan udah siap. Yes. Kalau kita buru-buru kita nggak bisa dengar. Yang ada kita jadi malah ngomong terus. Malah yang sebenarnya kan orang kalau mau curhat lebih pengen buat didengerin ya. Gitu. Jadi biarin kasih waktu yang buat dia cerita. Nah ya udah, nanti setelah itu baru saya kalau saya bisa memberikan masukan, saya kasih masukan gitu. Tapi masukan-masukan itu sendiri sebenarnya dari mereka juga kok gitu loh. Karena kan curhatan itu nggak hanya soal sakit ya, maksudnya nggak hanya, kebanyakan mungkin kalau masalah rasa sakit yang dia kasih tahu ke saya. Tapi kalau obat-obatan dan yang lainnya itu kan pasti ke dokter ya. Ada, kita juga punya dokter gitu ya. Tapi yang ke saya itu lebih ke pribadi, apa istilahnya ya? Personal. Perasaannya, kesedihan, ketakutan gitu ya. Dan problem-problemnya itu kadang-kadang ya bukan cuman problem dia dengan berobat, tapi dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anak, dengan kakak, adik, ibu, mertua gitu segala macam. Sepaket lah pokoknya. Sepaket ya, gitu loh. Kadang-kadang karena itu kita nggak akan bisa. Saya belajar dari pengalaman sendiri dan dari teman-teman juga gitu. Proses-proses penyembuhan atau treatment itu pada saat pengobatan, kalau hati nggak lagi seneng, nggak happy, itu yang ada rasanya pasti sakit semua di badan. Gitu. Tapi coba kalau dalam keadaan kondisi happy, mau kemo, mau dalam keadaan saya bilang ya udah, kalau memang muntah ya muntahin aja, nggak apa-apa kan dengan muntah. Setelah muntah, kumur-kumur, makan lagi. Gitu. Ya seperti itu gitu. Jadi ya memang harus cari timing gitu. Nggak bisa kecuali ada yang urgent ya. Mam bisa nggak ditelepon sekarang? Nah kalau ada yang gitu soalnya sekarang. Dan sering. Iya sih. Cuman kalau udah bilang sekarang, oke. Ada yang nggak pakai ini, nelpon aja langsung gitu. Iya. Karena tahu saya kalau di chat saya jawabnya kan pelan ya, ngetik ya. Gitu loh. Jadi telepon gitu. Makanya jam-jam
ya udah. Iya. Ini tuh kalau istilah sekarang bilangnya kan jadi kita lebih mindful. Bener nggak? Karena Mami tuh udah menyiapkan waktu, oke, gue mau ngomong sekarang nih. Gue mau telepon sekarang. Jadi itu yang ternyata cukup membantu juga ya. Energi juga jadi lebih tertata gitu. Kadang-kadang karena bukan dari Jabodetabek aja kan. Dari Surabaya, dari Jogja. Kita Love Pink kan besar ya maksudnya. Jadi ya gitu. Luar biasa Mamit sama Tina. Tin, ini ada satu hal yang aku pikirin juga nih ya. Karena gini, pergi ke rumah sakit itu bukan tempat rekreasi kan ya. Bukan suatu, sebenarnya buat orang awam bukan tempat yang nyaman sebenarnya. Tapi aku tahu Tina kan selain memang sering bantuin bolak-balik, kamu tuh justru juga nggak ngapain kalau nggak ada apa-apa di kegiatan kamu aja, aku mau ke rumah sakit gitu ya. Ada siapa Tin? Enggak, mau ke sana aja. Kan berapa kali kita komunikasi gitu ya. Pasti nanti di sana ketemu temen. Itu kamu gimana ya Tin? Maksudku tuh gini. Bagaimana kamu membuat keputusan untuk gue mau ke rumah sakit dengan serileks itu gitu ya. Dan bagaimana menjaga fisik stamina, apalagi kamu kan juga baru aja selesai terapi dari kondisi relapse ya, tempo hari. Nah tuh gimana sih Tin? Coba cerita deh. Jadi apa namanya, kalau ada teman gitu, tolongin dong, temenin gitu. Jadi tuh kayaknya aku nggak bisa nolak gitu. Kayak udah apa ya, jadi itu bikin semangat aku juga gitu untuk ini. Jadi apa, kalau bisa bantu tuh kayaknya jadi vitamin buat aku gitu. Jadi badanku tuh kuat gitu. Setiap hari gitu aku nggak ngerasa capek gitu ke rumah sakit. Makanya nggak bisa dilarang. Iya, nggak bisa dilarang. Jangan larang Tina pergi ke rumah sakit meskipun lagi kurang fit. Iya, kurang fit. Jadi pas aku treatment yang kedua relapse itu juga ada yang minta dibantu juga gitu. Jadi ya udah. Sama-sama aja gitu. Kebetulan memang waktu itu aku lagi nemenin teman yang relapse juga dia. Jadi satu barengan. Aku waktu pas 2016 itu kayak mau bareng sama dia. Nah awal tahun dia duluan gitu. Ya terus aku temenin tuh karena temanku udah harus pakai kursi roda yang tiduran itu. Terus jadi aku datang ke rumah sakit dulu karena booking kursi rodanya kan gitu. Jadi terus nah pas pertengahan aku lagi dampingin, ternyata aku relapse gitu. Tapi ya udah, aku juga masih bisa gitu. Treatmentnya kan sebulan sekali gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Badanku selama treatment pun kamu juga di tengah-tengah tetap ke bantuin teman-teman di rumah sakit ya? Meskipun kamu lagi nggak jam kunjungan? Iya. Jadi aku Mbak, aku besok ini Mbak gitu. Oh ya udah aku datang gitu. Iya, karena buat kamu tadi tuh ya kuncinya adalah itu vitamin gue. Ada semangat gitu. Akunya juga jadi semangat gitu. Iya. Menarik banget. Terus, nah Mamit dan Tina kan gini ya. Apa yang Mamit dan Tina lakukan ini kan luar biasa banget gitu ya. Tapi Mamit dan Tina tuh nggak ada di dalam struktur formal yayasan ya, pengurus. Jadi lebih belakang layar, dan mewakili juga Mamit tim fasilitasi kan juga belakang layar, yang visitasi juga belakang layar. Pernah nggak sih merasa lelah atau nggak dihargai oleh kami gitu ya, oleh teman-teman misalnya gitu? Pernah nggak rasa itu tuh muncul? Bohong kalau dibilang nggak pernah lelah. Pasti ada lelah. Tapi lelahnya itu bukan lelah karena nggak mau lagi melakukan ya. Tapi lelah adalah pada saat apa coba? Pada saat kalau ngasih saran ke seseorang warrior gitu ya, sekali, 2 kali nggak dilakuin, 3 kali enggak, terus bandel, itu kadang-kadang itu yang bikin lelah, gitu. Itu yang bikin lelah sebenarnya cuma itu gitu. Karena Mamit punya harapan di dalam saran-saran Mami. Bener. Jadi kayaknya
aku berharap dia melakukan apa yang aku anjurkan supaya misalnya nanti leukositnya nggak drop lagi gitu loh. Tapi kalau nggak itu bikin lelah gitu loh, itu yang bikin lelah. Kalau masalah dihargai, kalau untuk saya gini ya, kalau udah berkata melakukan sesuatu, sharing, melakukan sesuatu untuk dihargai, itu bukan melakukan sesuatu lagi. Oke. Aku nggak bisa ngomongnya ya. Tapi paham. Kalau kita mau melakukan sesuatu, ya udah lakuin aja, nggak perlu ada nggak peduli maksudnya pamrih mau apa, mau dihargai, mau di apa, enggak, bukan itu gitu. Karena intinya kalau nggak kan nggak akan bertahun-tahun juga gitu loh. Maksudnya iya intinya nggak di situ ya Tin ya gitu. Nggak untuk itu gitu. Karena terus terang saya mendampingi teman-teman itu, saya juga seperti Tina tadi di rumah sakit. Saya di situ tuh dapat kebahagiaan sendiri kok. Loh. Karena apa? Karena memang pada saat saya selesai treatment, saya masuk Love Pink. Saya datang sendiri loh ke Love Pink, bukan daftar atau apa. Saya datang waktu itu masih di garasi ya. Itu saya datang, saya mau bilang saya mau melakukan sesuatu gitu. Jadi memang udah itu gitu. Jadi memang udah jalan aja. Kalau memang mau jalan, dijalanin. Kalau lelah ya di saat seperti itu. Tapi kebahagiaannya banyak kok. Bahagia dan energinya banyak sekali. Oke, Tina gimana? Kalau aku dari awal memang dari aku sendiri yang mau ngejalanin ini gitu. Jadi tanpa diakuin atau apa ya, itu udah kayaknya udah memang apa ya, jalanin aja gitu ya. Karena kalau menurut aku, jadi aku bisa sebenarnya lebih baik ini gitu, jadi lebih bisa fleksibel, nggak tanggung jawabnya kan kalau itu harus besar ya gitu. Kalau ini terus apa ya, pokoknya intinya ya kamu juga merasakan hal yang sama kayak Mamit gitu ya, bahwa ya jalan-jalan aja, gue mau bantuin aja. Dan buat Tina sebenarnya fleksibilitas waktu justru bikin kamu lebih nyaman ya. Jadi nggak tergantung kalau misalnya ada jabatan atau apa, itu kan ada orang berharap gitu. Ada ekspektasi tertentu. Kalau aku nggak bisa mencapai apa yang itu kan juga tanggung jawab aku gimana gitu. Tapi kalau ini memang aku jalanin sesuai kemampuan aku gitu. Dan melihat mereka bersyukur gitu, udah bisa sembuh, itu tuh udah kayak bayaran yang nggak ternilai lah gitu ya, ngelihatnya itu. Nah tadi aku juga jadi pengen nanya, tadi kamu ngelihat mereka bersyukur, itu kan sesuatu hal yang kamu lihat dari Mamit dan Tina lihat dari perubahan dong, berarti pasti sering melihat banyak perubahan di Warrior Survivor yang dibantuin ya? Iya banyak. Ada nggak yang kemudian mereka pengen bantuin Love Pink untuk seperti Mamit dan Tina juga gitu? Pernah ngeliat ada cerita khusus nggak misalnya yang menarik? Ada Mbak, aku diajak dong Mbak kalau lah ngunjungin gitu, lagi berkunjung ke rumah sakit gitu. Dan itu jadi teman kamu tuh, jadi partner sekarang bareng-bareng ke sana. Gitu. Ditemenin. Terus aku mau kesini gitu. Ikut dong Mbak aku gitu. Jadi lebih ada temennya juga gitu di sana. Nah, aku pengen tahu deh ya, waktu Mamit dan Tina masih menjalani terapi gitu ya, bandingin sama sekarang, kalau refleksi lagi gitu, ada nggak sih saran, kalimat yang dulu
Mamit dan Tina pengen denger, tapi mungkin nggak dapatkan, dan sekarang Mamit sama Tina sampaikan nih ke teman-teman. Aku ada. Apa? Sebenarnya itu yang selalu aku bilang ke warrior. Nggak usah mikir terlalu jauh di ujung sana. Selesai apa nggak selesai, lakuin aja setahap demi setahap. Jadi selangkah aja dulu maju, step by step. Jadi satu langkah udah selesai, nggak usah mikirin kemonya ada 8 kali, nggak usah. Ntar selesainya kapan, nggak usah. Jadi pikirkan saja step by step. Jadi lakukan, bukan pikirkan. Jadi tidak usah, kalau melakukan treatment tidak usah dipikirkan, tapi dilakukan saja, setahap demi setahap. Kayak brand itu ya, brand salah satu brand salah satu ini produk olahraga, Just Do It. Iya kan? Oke. Iya benar juga. Jadi lakuin aja setahap demi setahap. Karena yang penting lakuin, jangan sampai nggak dilakuin. Itu. Iya. Itu. Oke. Kamu ada nggak, Tin? Kalau aku mau bilang kalau kamu tuh kuat, kamu bisa ngelewatin pengobatan ini dan kamu akan kembali sehat gitu. Dan kalau sedang kemo ya itu makan gitu. Dulu tuh nggak ada yang nyuruh aku Dulu makan. nggak ada. Dulu kamu karena sendiri nggak ada nih ngomong gini ya. Nggak ada yang bilang kamu kuat gitu, enggak sih. Cuman ya karena itu aku jalanin aja gitu. Nambahin sedikit yang dari Tina, ya jangan malu untuk bertanya, walaupun itu hal yang sangat sepele. Sekalipun, karena kadang-kadang dari hal sepele itu bisa terjawab semua yang ada di dalam hati atau ketidaktahuan kita. Gitu. Karena bisa jadi itu pertanyaan banyak yang lain juga gitu. Tapi malu. Iya, gitu. Betul. Thank you Mami. Ada tambahan? Buat semua kanker survivor dan warrior, saya ingin bacakan satu. Sebenarnya tulisan udah lama. Kemenangan akhir seorang penderita kanker bukanlah secara fisik ia sembuh dari penyakitnya. Kemenangannya yang sesungguhnya adalah ketika ia tidak kehilangan daya juangnya. Iman dan keyakinannya akan cinta kasih Allah semakin kuat, terlepas ia sembuh atau tidak. Wow, keren banget Mami. Thank you so much Mami. Thank you banget Tina. Keren banget. Ini jadi pembelajaran, pencerahan pasti buat teman-teman di luar sana. Thank you. Sama. Oke, jadi Tin, pernah nggak ada ada momen dimana dulu tuh nggak ada yang ngasih tau lo gitu ya, terus lo ngalamin, terus jadi hal itu yang membuat sekarang lo pengen saranin ke teman-teman lo itu. Apa tuh kira-kira? Waktu itu pas setelah kemo pertama, aku ngerasa kok berat bener gitu. Ini kemonya gitu. Aku udah sempat berpikir udah deh nggak usah lanjut gitu. Tapi kemo pertama tuh padahal kemo ya? pertama gitu. Karena aku sendiri gitu kan. Terus efeknya kok seperti ini gitu, nano-nano lah rasanya gitu, nggak bisa aku ungkapkan ke siapa-siapa gitu kan, karena kan aku yang jalanin, yang lain tuh nggak tahu gitu. Terus tapi setelah 2 minggu aku bisa makan lagi gitu, terus konsul ke dokter, udah aku semangat lagi. Iya, semangat lagi. Dari total berapa tuh kamu? Akhirnya berapa? Aku 6 kali. 6 kali. Kemo, ya. Jadi walaupun setiap kemo itu aku harus suntik leukosit kayak gitu kan. Tapi aku bisa gitu ngejalanin. Jadi sampai 6 itu akhirnya kamu selesai. Iya, selesai, dan aku bisa ya, aku kuat gitu. Dan tidak seperti yang aku pikirkan lah dari awal gitu. Dan
aku akan sehat kembali. Iya. Jadi kamu akhirnya kamu sampaikan ke teman-teman. Iya, makan itu harus makan gitu, karena leukosit aku selalu di bawah 1, jadi setiap itu suntik leukosit terus. Nah ini benar banget, kita biasanya teman-teman tuh kalau lagi kemoterapi pertanyaannya makan ya, makan tuh gimana gitu kan ya Mamit ya. Iya. Nah jadi kan kamu udah ngalamin, ternyata aku tuh kemo pertama udah mau cut. Iya. Tapi ya udah bisa selesai sampai 6 kali karena makan. Jadi makan adalah kunci. Nah ini kan informasi yang penting banget ya. Yang Mamit dan Tina lakukan ini sebenarnya juga wujud dari pendampingan, yang ini kan juga menjadi esensi pembicaraan kita ini kan juga esensi dari caregiver atau pendampingan yang juga menjadi perhatian di LovePink. Di LovePink ini teman-teman juga kita punya grup, kalau bilang teman-teman yang dulu pernah menjadi pendamping juga dan siap membantu kalau teman-teman butuh informasi atau sedang membantu siapapun, keluarga, sahabat, kakak, adik gitu. Jadi silahkan nanti kontak ke Instagram, DM ke Instagram LovePink. Oke. Tadi aku udah tanya Tina, aku pengen juga nih dapet cerita Mamit gitu ya, mengenai pengalaman kamu, Mamit. Ada nggak waktu lagi mendampingi warrior gitu ya yang membuat kamu sangat terkesan, punya kesan sendiri gitu? Ada beberapa, tapi ada satu ini juga istimewa ya. Karena begitu masuk juga udah, kalau kondisi fisik sih bagus ya, tapi kondisi mentalnya gitu ya, memang siapa yang nggak panik begitu dibilang kanker dan harus melewati kemoterapi. Dan dia juga kebetulan sedang dapat musibah juga di keluarganya gitu loh. Bertubi-tubi gitu loh, musibahnya berat sekali gitu. Jadi buat itu selalu nangis aja gitu, bawaannya tuh nangis aja gitu. Semuanya pokoknya selalu sulit lah gitu ya. Leukosit juga ambruk seperti yang kayak tadi Tina gitu ya, ambruk gitu. 1, 2, begitu 3 itu kan kita pompa terus ya semangatnya ya kita dampingin gitu. Saya dampingin, saya bilang mau maju, ayo gitu. Untungnya tidak milih-milih makan. Oh dia nggak milih-milih makan. Jadi akhirnya mau, dan yang membahagiakan sekali adalah bersamaan dengan dia menjalani kemonya, itu dia bangkit juga secara mental. Dia harus bisa menghidupi keluarganya. Dengan dia harus bisa akhirnya menjadi berjualan dan akhirnya sukses, dan sekarang justru sangat sukses melebihi sebelum-sebelumnya. Itu selalu membuat saya merinding gitu ya. Jadi merinding, rasanya bahagia gitu ya, bisa menjadi bagian dari kesembuhannya dia gitu, remisinya dia gitu ya, dan juga maju lah semuanya. Itu sebenarnya di situ bahagia gitu. Jadi bukan, kalau tadi pertanyaan adalah kebanggaan, enggak pernah terbersit itu. Tapi yang ada adalah bahagia. Oke. Thank you Mami Tina. Terakhir, ada pesan spesial untuk teman-teman warrior yang mungkin merasa malu atau takut, sungkan untuk minta bantuan? Apa? Mau menyampaikan apa ke mereka yang mungkin nonton gitu, tapi mungkin sehari-hari mau nanya di grup sungkan, gak enak ngomong gitu ya. Silakan. Tina dulu boleh. Pesannya jangan sungkan untuk bertanya, dan untuk minta didampingin pun pasti dengan senang hati akan didampingi. Iya, kamu kan siaga, siap antar jaga. Silahkan kontak ya kan melalui Instagram LovePink. Oke Tina dan teman-teman juga, jadi di LovePink juga ada tim visitasi.
kami juga siap kalau misalnya teman-teman butuh ditemenin, butuh bantuan, informasi apapun silahkan DM ke Instagram Lovepink ya. Oke, Mamit, terima kasih. Buat teman-teman, jika ada pertanyaan-pertanyaan, jangan, ya seperti tadi Tina bilang, nggak usah malu, bisa juga DM di Instagram Lovepink, dan juga tentu teman-teman yang memang sudah ada di Lovepink. Satu, tidak usah malu untuk bertanya hal sepele pun. Iya. Karena kadang-kadang intinya dari yang sepele. Iya, dan mungkin jadi pertanyaan semua banyak juga yang di situ yang ya. lain tapi malu buat dipertanyakan. Jadi tanyakan. Mungkin kalau kita belum bisa menjawab, kita akan mencarikan jawabannya seperti itu. Jadi jangan malu, jangan sungkan, nggak ada batasan untuk pertanyaan seperti itu. Gitu. Karena kita saling belajar, kita juga belum tentu bisa selalu membantu, belum tentu selalu siap jawabannya ada saat itu juga ya. Iya, jadi pasti akan dicarikan jawabannya, tapi ya mungkin harus menunggu kalau kami memang tidak bisa menjawab untuk saat itu gitu. Oke, terima kasih Mamit dan Tina. Aku ada tambahan informasi sedikit. Ya, jadi sebelum kita menutup sesi ini, buat teman-teman yang mau mendukung misi Lovepink ada 2 ya. Tadi tuh pendampingan sesama perempuan dengan kanker payudara dan juga misi edukasinya Lovepink. Boleh banget loh membeli merchandise Lovepink, dan ini keren-keren banget, bagus-bagus banget. Katalognya ada di Instagram Lovepink. Silahkan cek di bio, termasuk juga di sana akan ada informasi WhatsApp official untuk teman-teman langsung beli merchandise Lovepink. Thank you ya. Ngobrol sama Tina dan Mamit hari ini bikin kita sadar ya bahwa jadi pahlawan tuh gak harus tampil di panggung. Kita dari belakang layar pun bisa membawa dampak besar. Jadi kontribusi sekecil apapun kalau kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan konsisten, akan membawa banyak perubahan untuk hidup orang lain. Terima kasih sudah menyaksikan Pink Story lembar ke-12. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di Pink Story lembar berikutnya. Bye!